Assalamualaikum adik-adik, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 7 SMP di kurikulum Merdeka. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu tentang zat dan perubahannya dengan submateri perubahan fisika dan kimia serta kerapatan zatnya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama membedakan perubahan fisika dan kimia, yang kedua menyebutkan tanda-tanda terjadinya reaksi kimia, dan yang ketiga mendeskripsikan dan menghitung kerapatan zatnya. C. Perubahan fisika dan kimia. Perhatikan video berikut ya adik-adik. Di sini ada dua percobaan yang berbeda. Ada kertas yang dibakar dan kertas yang disobek-sobek. Mana yang perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia ya adik-adik? Yuk kita bahas untuk selanjutnya. Satu. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru dan sifatnya hanya sementara. Ciri-ciri perubahan fisika yang pertama yaitu perubahan zat hanya terjadi pada wujudnya tetapi tidak pada sifatnya. Contohnya, kertas yang disobek. Nah, sudah mulai terjawab ya adik-adik. Kertas yang disobek tadi termasuk perubahan fisika adik-adik. Ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu bersifat reversibel, artinya bisa kembali ke bentuk semula. Untuk ciri-ciri yang kedua ini kita sudah mempelajarinya pada pertemuan sebelumnya ya adik-adik. Ada proses membeku, mencair, menguap, menyublim, mengkristal, dan mengembun. Contohnya es batu yang mencair adik-adik. Tuh di dalam video ada perubahan dari es batu menjadi air. Perubahan ini bisa kembali ke bentuk semula adik-adik. Apabila cair dimasukkan ke dalam kulkas, di dalam freezer, akan membeku kembali adik-adik. Makanya disebut sifatnya reversibel, karena bisa kembali ke bentuk semula adik-adik. Ciri-ciri perubahan fisika yang ketiga, yaitu sifat zat yang dimiliki sebelum dan sesudah perubahan yaitu sama. Contohnya, gula yang dilarutkan menjadi air gula. Sifatnya masih manis ya adik-adik. 2. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ciri-ciri perubahan kimia yang pertama yaitu perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Contohnya kertas yang dibakar tadi ya adik-adik. Kertas yang dibakar ini setelah dibakar kertas berubah menjadi abu adik-adik. Ciri-ciri perubahan kimia yang kedua yaitu bersifat irreversibel. Artinya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya pembuatan tape melalui proses fermentasi. Tape terbuat dari singkong yang direbus lalu diberi ragi. Kemudian mengalami fermentasi adik-adik sehingga berubah menjadi tape. Tape yang terbentuk ini setelah difermentasi tidak bisa kembali menjadi singkong ya adik-adik, makanya disebut sifatnya irreversibel. Ciri-ciri perubahan kimia yang ketiga yaitu terjadi perubahan sifat dan struktur zat. Contohnya buah apel yang membusuk. Buah apel yang membusuk ini termasuk perubahan kimia adik-adik karena sifat dan struktur zatnya berubah ya adik-adik. Yang awalnya apel itu segar menjadi busuk. Nah tuh terlihat ya adik-adik ya perubahan warna dan bentuknya ya. Tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama adanya perubahan warna. Contohnya rambut yang dicat. Tanda terjadinya reaksi kimia yang kedua yaitu terbentuk gas.
Contohnya cairan logam magnesium yang direaksikan dengan cairan asam klorida akan membentuk gas hidrogen dan magnesium klorida. Terbentuknya gelembung gas pada saat terjadinya reaksi ini merupakan salah satu tanda terjadinya reaksi kimia adik-adik. Tanda terjadinya reaksi kimia yang ketiga yaitu terbentuknya endapan. Contohnya larutan natrium karbonat yang direaksikan dengan larutan kalsium klorida akan membentuk endapan kalsium karbonat dan larutan natrium klorida adik-adik. Terbentuknya endapan ini merupakan salah satu tanda terjadinya reaksi kimia adik-adik. Tanda terjadinya reaksi kimia yang keempat yaitu adanya perubahan energi. Contohnya, ledakan kembang api yang menghasilkan panas dan cahaya. Rangkuman yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru dan sifatnya hanya sementara. Contohnya, es batu yang meleleh. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya, tape hasil fermentasi. Dan yang ketiga, tanda terjadinya reaksi kimia yaitu adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, dan terjadinya perubahan energi. D. Kerapatan zat. Konsep yang membedakan keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi disebut kerapatan atau massa jenis. Kerapatan pada suatu partikel itu ternyata berbeda-beda loh adik-adik, tergantung pada susunan partikel tersebut. Massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Untuk perhitungannya dapat dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik, dan V adalah volume benda dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram atau gram. Contoh soal. Massa sebuah logam aluminium mencapai 150 gram dengan volume 30 cm kubik. Berapakah massa jenis logam aluminium tersebut? Nah, mari kita hitung bersama adik-adik. Diketahui massa logam M sama dengan 150 gram dan volume atau V sama dengan 30 cm kubik. Maka massa jenisnya dapat kita hitung menggunakan rumus Rho sama dengan M per V, yaitu 150 gram per 30 cm kubik. Diketemukan massa jenisnya sebesar 5 gram per centimeter kubik. Mudah kan adik-adik menghitung massa jenis suatu benda? Rangkuman yang kedua. Konsep yang membedakan keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi disebut kerapatan atau massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Untuk menghitung massa jenis, kita dapat menggunakan persamaan Rho sama dengan M per V. Diskusi 1. Dalam video ada teh manis yang dibuat dan kemudian dicampurkan dengan beberapa es batu. Mengapa es batu bisa mengapung di dalam teh manis tersebut ya adik-adik? Silahkan didiskusikan. Diskusi 2. Dalam video ada paku dari besi yang berkarat yang didiamkan di udara terbuka, dan ada juga besi yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Dari kedua perubahan tersebut, mana yang perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia adik-adik? Silahkan diskusikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.